Baik, materi yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan perubahan iklim. Penanggulangan perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, masyarakat, ataupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan perubahan iklim ini. Nah, jadi ada beberapa kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Melihat urgensi dan kebutuhan pendanaan perubahan iklim yang ada di Indonesia, adapun strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penajaman peran pemerintah dalam pendanaan perubahan iklim sebagai tindak lanjut dari berbagai rencana aksi pengendalian perubahan iklim. Nah, jadi pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, harus benar-benar mengalokasikan dananya untuk perubahan iklim ini, untuk penanggulangan perubahan iklim ini. Misalnya seperti apa? Pendanaan tersebut digunakan untuk apa? Digunakan misalnya untuk reboisasi atau penanaman pohon di area yang gundul. Untuk apa lagi? Misalnya penanaman hutan mangrove untuk membentuk sebuah kawasan mangrove yang akan menjernihkan ataupun yang akan menanggulangi kondisi udara di area sekitarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan kerangka pendanaan publik untuk pengendalian perubahan iklim. Jadi, pemerintah harus benar-benar konsisten dalam penyusunan kerangka pendanaan publik untuk pengendalian perubahan iklim. Akan menjadi alat yang baik untuk memandu pemerintah dalam menyusun mekanisme-mekanisme fiskal yang mengakomodir prioritas nasional untuk aksi perubahan iklim. Nah, jadi sebelum menggelontorkan beberapa anggaran, pemerintah harus benar-benar menyusun kerangka pendanaan ini. Dialokasikan untuk apa saja, di daerah mana saja, supaya apa? Supaya tepat sasaran dan iklim yang diharapkan, iklim yang telah disepakati akan dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi pemanfaatan pendanaan anggaran perubahan iklim, meskipun pendanaan anggaran terlihat sebagai sebuah kegiatan teknis. Nah, jadi pada poin ketiga ini kita harus berorientasi bahwa pemerintah itu harus benar-benar mengoptimalisasikan pemanfaatan pendanaan ini, harus benar-benar transparan dan akuntabel, harus tetap optimis bahwa pemanfaatan anggaran untuk perubahan iklim ini adalah sebuah hal yang baik dan positif untuk kemajuan keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Nah, yang selanjutnya adalah pembangunan ekosistem kesadaran perubahan iklim. Kemudian bahwa menyebutkan pada poin keempat adalah harus membangun sebuah ekosistem kesadaran perubahan iklim, baik dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Bukan hanya anggaran yang digelontorkan saja oleh pemerintah, namun pemerintah juga harus membuat sebuah kebijakan untuk membangun sebuah ekosistem kesadaran budaya baru untuk sama-sama memperhatikan kondisi iklim yang sedang terjadi pada masa sekarang. Dengan seperti apa? Dengan mengajak seluruh elemen masyarakat ikut sama-sama membantu. Misalnya di daerah tersebut kondisi kualitas udaranya itu jelek dan buruk. Nah, kita harus pemanfaatan penghijauan di area tersebut. Kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Kemudian apalagi? Kita juga harus memanfaatkan energi yang terbarukan, energi yang baik untuk
keberlangsungan hidup manusia dan tidak menyebabkan polusi. Salah satunya adalah masyarakat harus mampu untuk bertransformasi dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, beralokasi ataupun berubah menjadi kendaraan berbasis listrik. Nah, itu salah satu bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perubahan iklim. Supaya apa? Supaya pengurangan polusi itu dapat berkurang. Kemudian salah satunya yaitu dengan apa? Dengan tidak adanya efek rumah kaca. Jadi harus benar-benar pemanfaatan kebijakan pemerintah itu harus benar-benar membuat peraturan yang tegas kepada setiap perusahaan, kepada setiap industri, kepada setiap masyarakat, bahwa kita benar-benar harus menanggulangi perubahan iklim ini untuk keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Nah, mungkin tadi beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan beberapa kebijakan dan budaya dan tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Baik, kemudian dilanjut ya. Materi alhamdulillah sudah selesai, telah dilaksanakan tentang perubahan iklim. Kemudian saya akan memaparkan sedikit tentang keunggulan lokal sumber daya alam di sekitar wilayah Desa Pasir Batang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, adapun beberapa sumber daya yang telah saya analisis, ada 2 poin di antaranya. Yang pertama adalah sumber daya air. Saya menganalisis salah satu bendungan Lewi Keris yang berada di daerah Tasikmalaya. Nah, bendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berada di wilayah Desa Pasir Batang dan area Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Nah, pemanfaatannya seperti apa? Jadi, sumber daya air merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana sumber daya air diperlukan di berbagai sektor, banyak manfaatnya, baik kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, dan sebagai kebutuhan sumber energi terbarukan. Tidak hanya itu, dan juga untuk peningkatan perekonomian berupa sebagai objek wisata. Dengan demikian, perlunya pemanfaatan air yang baik untuk dapat benar-benar dirasakan oleh kita semua. Analisis saya terkait sumber daya bidang air, yaitu saya melakukan survei dan mewawancarai sebagian warga terkait dengan dampak adanya bendungan ini. Sebagian besar warga menyambutnya dengan baik karena mereka menganggap perekonomian di daerah sekitar akan meningkat. Namun, mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, adapun kami memberikan beberapa solusi yang perlu diperhatikan dalam upaya memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya alam berupa air terkait adanya bendungan tersebut. Di antaranya, yang pertama, adanya bantuan dorongan dari pemerintah setempat untuk dapat memposisikan masyarakat di area bendungan. Jadi, pemerintah harus benar-benar mendata masyarakat yang berada di wilayah tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan masyarakat tersebut. Kemudian pemerintah ataupun lembaga terkait memberikan pelatihan kewirausahaan. Jadi dengan adanya bendungan ini kan akan menjadikan sebuah objek wisata yang sangat besar. Nah, jadi pemerintah harus membekali masyarakatnya berupa ilmu tentang kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah warga setempat harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk menarik wisatawan. Yang keempat adalah adanya pelatihan tentang bagaimana pengelolaan air, baik itu dari sumber irigasi, kemudian pemanfaatan bidang perikanan dan lain sebagainya dari pemerintah, sehingga apabila proyek bendungan ini sudah selesai dilaksanakan, melainkan masyarakat sudah siap dengan berbagai ilmu yang telah dibekali. Kemudian adanya bantuan modal usaha bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya beberapa tempat wisata yang telah dibuka oleh masyarakat, akan lebih bijak lagi dalam penggunaan
area tersebut sebagai ladang usaha untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman semuanya di layar tentang ini adalah kondisi bendungannya. Sekitar 90% proyek bendungan ini telah selesai dilaksanakan dan masih proses tahap pembangunan yang selanjutnya. Ini adalah salah satu bentuk desa wisatanya. Kemudian ini ada melihat kondisi bendungan dari area wisata. Kemudian yang kedua adalah saya menganalisis keunggulan lokal sumber daya bidang tanah, di mana saya menganalisis adalah daerah persawahan yang berada di daerah Pasir Batang. Desa Pasir Batang tergolong desa yang memiliki area persawahan yang cukup luas, hampir mencapai 50 hektar lebih area persawahan yang menghasilkan beras dan bisa diperjualbelikan di daerah lain. Saya banyak berdiskusi dengan kegiatan pertanian yang ada di desa saya. Adapun permasalahan yang dirasakan oleh beberapa petani di sawah, di antaranya petani tidak maksimal dalam melakukan penanaman padi yang biasanya 3 kali 1 tahun menjadi 2 kali dalam 1 tahun. Penyebabnya yaitu kemarau dan hama serangga. Kemudian yang kedua adalah kekurangan pupuk, harga pupuknya mahal. Yang ketiga adalah kekurangan petani yang berkompeten dalam pemanfaatan teknologi. Dari beberapa permasalahan yang ada, saya mencoba untuk memberikan beberapa solusi. Di antaranya, pemerintah, lembaga terkait, masyarakat membuat saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air tersebut, baik itu anggarannya dari pihak desa ataupun swadaya dari masyarakat. Yang kedua adalah mengadakan sosialisasi kepada petani tentang cara membasmi hama. Pemerintah berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat untuk bisa turun langsung mengawasi kegiatan pertanian yang ada di desa tersebut. Supaya apa? Supaya pemerintah dapat memberikan solusi apakah hama ini akan diberikan obat ataukah bagaimana untuk membasminya. Kemudian koperasi desa hadir menyediakan pupuk untuk dapat diakses dengan mudah oleh petani dan dengan harga subsidi ataupun harga yang murah, sehingga masyarakat, para petani khususnya, tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Nah, yang terakhir adalah pemerintah menggandeng anak-anak muda untuk menjadi petani milenial. Dengan demikian akan dapat memberikan pengetahuan lebih baik dari tata cara pelaksanaan atau pemanfaatan teknologi. Mungkin